Selamat siang semua, selamat datang kembali di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Laju Aksi dengan tema Wanita Inspirasi untuk memperingati Hari Kartini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial yang akan menjadi inspirasi kita pada hari ini. Jadi di sini untuk bintang tamu yang pertama sudah ada Kak Dina dan ada Syifa di sini. Nah, boleh kita lebih kenalan lagi ya Kak. Jadi dari kakak sendiri ini sebenarnya udah mengikuti International Youth Leader program sektor Korea Selatan gitu ya kan. Jadi kami ingin tahu kakak ini asalnya dari mana gitu, dari jurusan apa, biar yang mungkin kayak mendapat inspirasi baru. Boleh deh Kak Dina untuk memperkenalkan diri di sini. Oke baik, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Dina Rusdiana, alumni Politeknik Negeri Luxpawe tahun 2022. Dulu saya berada di jurusan Tata Niaga, program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Salam kenal semuanya, terima kasih. Langsung untuk Syifa juga bisa memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Syifa Rizky Tagawal. Aku dari jurusan Tata Niaga, tepatnya di Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jadi kita udah kenal gitu kan sekilas terhadap bintang tamu kita ini. Jadi seperti kita ketahui orang ini kan sudah mengikuti ajang International Youth Leader program sektor Korea Selatan ya kan. Jadi boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut tentang program ini gitu, agar kayak semua orang kan pasti mau lah ke luar negeri gitu kan, kayak banyak gitu ya, mau tapi nggak tahu caranya. Bisa nggak sih dijelasin apa sih itu kayak International Youth Leader ini? Oke, jadi sebelumnya dulu ya di tahun 2022 kami berkesempatan untuk menjadi salah satu delegasi kegiatan internasional ke Korea Selatan gitu. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan kepemudaan internasional gitu ya, di mana nanti selama di Korea kita akan belajar banyak hal gitu ya. Kemudian selain menambah wawasan juga dapat menambah relasi pastinya. Nah, jadi International Youth Leader ini merupakan sebuah komunitas gitu yang bergerak di bidang study exchange, kemudian leadership camp dan juga lain sebagainya. Nah, namun perlu diketahui bahwa selama kami mengikuti kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dilewati gitu ya, mulai dari proses seleksi dan juga lain sebagainya. Nah, hingga pada akhirnya teman-teman harus tahu bahwa kami tidak berkesempatan untuk ke Korea Selatan gitu ya, karena ada satu dan lain hal, dan juga alasan ini akan kami jelaskan nanti kenapa kami tidak jadi ke Korea Selatan. Nah, jadi hingga akhirnya kami dipindahkan ke chapter 3 negara gitu ya, chapter Thailand, Malaysia, dan juga Singapura gitu pada tahun 2022 lalu gitu. Nah, mungkin dari Syifa bisa menjelaskan gitu alasan kenapa kita ini dipindahkan ke 3 negara dan kenapa kami tidak jadi berangkat ke Korea Selatan seperti itu. Oke, mungkin kenapa alasan kami tidak jadi pergi ke negara Korea, karena pada saat itu negara Korea Selatan sedang mengalami bencana hebat ya Kak. Nah, bencana hebat itu sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah terjadi di Korea Selatan, tapi pada saat di tahun kami mau pergi itu terjadi. Nah, sehingga banyak sekali kendala yang tidak memungkinkan kami ataupun memungkinkan para wisatawan untuk masuk ke negara tersebut. Nah, mulai dari kepengurusan visa dan juga kendala-kendala lainnya yang memang tidak sangat memungkinkan kami untuk pergi ke sana. Nah, jadi pihak panitianya mengambil segala kebijakan dengan memindahkan kami ke chapter 3 negara. Nah, di situ juga kalau menurut kami itu sangat worth it, dikarenakan mungkin perpindahan dari Korea Selatan ke 3 negara banyak orang yang berpersepsi bahwasanya rugi dong gitu kan, rugi dong kalian bisa pergi ke negara Korea Selatan loh, tapi kok bisa digantiin jadi ke 3 negara. Bahkan ke 3 negara ini mungkin kalau kita persepsikan itu dekat loh, gak sejauh Korea gitu kan. Nah, tetapi no, pada saat kami sudah menjalani kegiatannya, kami sudah berkecimpung di sana dan merasakan langsung, itu benar-benar worth it banget. Nah, juga kalau ada poin plusnya, kami bisa merasakan sekaligus 3 negara, bagaimana sih di Malaysia, bagaimana sih di Thailand, dan juga bagaimana sih di Singapura. Nah, jadi ada perbandingan dan juga ada ilmu-ilmu baru dari setiap negara yang kami datangi. Wah, buat kita penasaran di sini kan, kayak gimana sih di negara gitu kan. Berarti setelah dipindahkan ke 3 negara itu, apa sih yang didapatkan di Thailand, Malaysia, Singapura itu? Karena kan pasti ada kunjungan gitu kan ke setiap kampus gitu kan, banyak pengalaman yang bisa didapat gitu. Boleh nggak sih di-share lagi kan, karena dia tahu juga kan semua. Oke, baik.
Nah, jadi selama ketiga negara kemarin itu kami pernah berkunjung ke Thailand. Di Thailand, di sini saya akan bahas sedikit. Nah, jadi selama di Thailand itu kami ada visit school gitu ya, ke salah satu Islamic school di Thailand gitu. Nah, jadi nama sekolahnya itu Songsam Sasana Vidya Foundation School gitu. Nah, jadi SPS tersebut merupakan salah satu sekolah Islam yang ada di Thailand gitu ya. Dan jenjang tingkatannya itu dimulai dari TK hingga SMA dalam satu sekolah gitu. Nah, jadi memang vibe Islamnya itu terasa banget ketika kita berkunjung ke SSPS tersebut gitu ya. Karena selama dimulai dari anak-anak masih TK, mereka itu sudah diajarkan untuk berhijab di sekolahnya gitu hingga SMA gitu ya. Dan Thailand, kemarin ketika kami berkunjung ke Thailand, itu bukan di Thailand bagian ibu kota, melainkan di Thailand bagian selatan atau yang sering disebut sebagai Hatia gitu ya. Sehingga memang Hatia ini berdekatan dengan Malaysia gitu. Dan di Hatia ini memang banyak sekali orang-orang yang bersuku Melayu gitu ya. Jadi tak heran jika kita ke Hatia ini banyak sekali kita menjumpai orang-orang yang pandai sekali bercakap bahasa Melayu gitu ya, bukan bahasa Thailand seperti itu. Nah, kemudian selama di Malaysia gitu kami juga pernah kunjungan kampus ke Universiti Kebangsaan Malaysia gitu ya. Nah, jadi selama di sana kami ada sesi diskusi dengan para dosen-dosen di sana terkait masa depan Asia Tenggara gitu. Nah, jadi mungkin pengalamannya dari segi akademik seperti itu gitu ya, banyak hal yang kita dapat, banyak ilmu dan juga pengalaman yang bisa dibawa pulang gitu untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin dari Syifa ada pengalaman sendiri juga gitu ya, walaupun kami ikut kegiatan yang sama tapi kan pengalaman setiap orang itu bisa berbeda-beda seperti itu. Oke, mungkin dari Syifa gimana dia? Mungkin 11-12 ya pengalaman kita, tapi ada satu negara yang belum kakak sebutkan dari Singapura ya. Nah, jadi kalau dari aku sendiri untuk poin ketiga negara ini yang paling spesial itu adalah di Singapura. Nah, seperti kita tahu sendiri, negara Singapura adalah negara yang sudah maju, terutama di bagian Asia. Nah, negara Singapura ini di sana tuh banyak banget hal yang bisa kita temui, terutama dari segi kebersihan, dari segi tempatnya, dari segi infrastruktur yang ada di sana. Nah, itu mungkin menjadi perbedaan dengan Indonesia, yang dimana mungkin kultur yang ada di Indonesia itu tidak sama ya, seperti di sana. Dan juga di sana kami berkunjung ke destinasi-destinasi yang ada di sana juga, dan juga kami bisa mengetahui bagaimana sih karakter-karakter orang di sana lewat dari salah satunya kita pernah berbincang juga ya Kak, dengan salah satu orang yang di sana. Mungkin itu aja. Kan tadi ada dibahas tentang kayak keadaan gitu kan di setiap negara gitu kan, perbedaannya dengan Indonesia gitu kan. Kayak apa sih yang paling membedakan di situ, yang hal paling baru gitu yang didapat selama pergi ke negara ini dari Indonesia gitu. Oke, baik, izin menjawab. Nah, jadi mungkin jika ditanya terkait perbedaan itu ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Dan juga ada persamaan antara kita dengan tiga negara ini. Karena kan Malaysia, Thailand, dan Singapura ini merupakan negara-negara yang sangat dekat dengan Indonesia seperti itu. Apalagi Malaysia kan bisa dibilang tetanggaan Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kita ke Malaysia, ke Thailand itu mungkin hampir sama dengan kita Indonesia, tidak jauh berbeda seperti itu ya. Cuma mungkin yang membedakan ya dari sukunya, mungkin mereka lebih banyak ke suku Melayu gitu ya. Jika dari segi keadaan negaranya mungkin hampir sama seperti kita gitu, Indonesia gitu. Vibes-nya juga hampir sama, karena kan Malaysia, Thailand, Singapura ini mereka juga memiliki dua musim gitu ya, musim panas, musim dingin, sama seperti kita. Berbeda dengan Korea Selatan, mereka sudah memiliki 4 musim seperti itu. Nah, namun hal yang mungkin sangat diingat gitu ya, khususnya itu di Singapura gitu. Itu kan Singapura memang benar itu negara yang berada di Asia Tenggara gitu ya. Tapi memang Singapura ini sudah menjadi negara maju gitu, salah satu negara maju di Asia Tenggara seperti itu. Nah, jadi ketika kita ke Singapura itu memang vibes negara majunya itu sangat terasa gitu ya, dimana kita tidak akan menemukan sampah di sepanjang jalan seperti itu. Ketika kami ke Singapura, kami tidak melihat adanya sampah di sepanjang jalan gitu. Nah, jadi kan Singapura ini dia terkenal dengan negara yang sangat patuh dan juga sangat ketat dengan denda gitu ya. Dikit-dikit pasti ada dendanya, ada sanksinya seperti itu. Nah, that's why jadi kita ketika ke Singapura itu kita nggak bakalan ketemu dengan yang namanya sampah seperti itu, saking bersihnya negara tersebut seperti itu. Kemudian juga banyak sekali destinasi-destinasi di Singapura yang terkenal, alhamdulillah bisa kami kunjungi gitu ya. Dan itu menurut kita bahwa ternyata se-Asia saja sekeren ini loh negaranya gitu, apalagi nanti yang ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, bagaimana kerennya lagi gitu kan. Nah, mungkin itu sih pengalaman yang berharga dan juga tak bisa terlupakan seperti itu. Nah, kan kita dah dapat kayak informasi dari kakak Dina juga ya. Jadi kan kami di sini mendengarkan lagi kait tentang international leader gitu kan. Di situ kan termasuk ke kepemimpinan, dalam pelatihan kepemimpinan gitu kan. Kayak apa aja sih kak yang diajarkan di situ gitu
tentang terkait ide gitu, kepemimpinannya, apa aja gitu poin-poinnya pembelajaran. Oke, siapa dulu? Silakan. Boleh dibawakan? Mungkin kalau tentang terkait dengan pelatihan kepemimpinannya, contohnya seperti kami pernah berkunjung ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, di sana itu kami masuk ke dalam suatu ruang kampusnya yang mungkin itu bisa menjadi ruangan sharing ataupun diskusi ya Kak. Nah, di sana tuh kami tuh dilatih untuk bagaimana segi berbicara, untuk bagaimana segi berani untuk menyuarakan pendapat, serta di sana itu juga kami langsung sharing dengan pimpinan yang ada di universitas itu tentang membahas seperti yang dikatakan Kak Ibnu tadi, tentang membahas masa depan Asia Tenggara. Nah, untuk pelatihan kepemimpinannya sendiri, dari sana kami itu diberikan sebuah tema atau topik permasalahan yang dimana kami dibagi beberapa kelompok. Nah, di beberapa kelompok ini salah satunya akan presentasi ke depan untuk mempresentasikan dari tema tersebut. Nah, di sana juga kami diberikan kesempatan untuk berbicara satu persatu untuk memperkenalkan diri serta menyuarakan masing-masing ide dan pendapat kami. Nah, dari situ kami juga dapat belajar bahwa hal tersebutlah yang dapat melatih kita selain berbicara juga melatih keberanian kita untuk menyuarakan pendapat. Pasti kan banyak lah ya peserta dari sana yang kita tahu. Berarti itu se-Asia aja atau memang ada gabungan dari lain untuk dari peserta yang leadership ini dari international leader ini? Oke, jadi kalau untuk delegasinya itu kemarin karena international youth leader ini berada di Indonesia, jadi kemarin dibuka untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia gitu. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada peserta yang berasal dari luar negeri itu boleh tetap join gitu ya. Nah, namun kemarin yang menjadi delegasi itu semuanya memang berasal dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, seperti dari kemarin ada yang mahasiswa S2 gitu ya dari UPI Bandung seperti itu. Kemudian juga ada mahasiswa dari ITB, kemudian juga ada yang dari Jogja seperti itu. Nah, jadi delegasi ini karena kita berasal dari lintas jurusan, dari lintas kampus, dari kampus yang berbeda, disitulah terdapat banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari gitu ya. Kita jadi tahu bagaimana sih sistem di kampus mereka, bagaimana sistem di kampus ini gitu. Nah, jadi selain kita belajar di tingkat negara, kita juga belajar ataupun saling memahami antara satu delegasi dengan delegasi lainnya seperti itu. Wah, sangat banyak ya, berarti kita bisa kayak ada kawan baru juga Ya, kan kita udah tahu gitu kan, apa-apa aja di sana gitu kan di international leader ini. Ya, kan orang pasti penasaran tentang kayak mana sih ada daftar, gimana sih, apa sih linknya gitu kan. Pasti orang butuh itu ya kan. Kalau udah tahu isinya pasti mau daftar juga gitu pasti kan. Untuk tahun ini apakah ada dibuka ataupun ada nggak sih linknya gitu? Untuk bisa juga disalurkan ke mahasiswa lain kita bilang. Oke, baik. Oke, baik. Jadi mungkin terkait informasi-informasi seperti kegiatan ini itu banyak sekali kita dapat di Instagram khususnya ya. Instagram itu bisa menjadi salah satu platform yang paling lengkap kalau menurut saya. Banyak sekali kegiatan ataupun event yang dipost di Instagram itu. Nah, jadi tugas kita sebagai mahasiswa mungkin ataupun sebagai pencari beasiswa ataupun ingin ikut kegiatan seperti ini, ya harus jeli informasi seperti itu. Berarti kita harus follow apapun yang memang sering mengadakan kegiatan seperti ini gitu. Nah, namun di sini jika boleh saya merekomendasikan, jika bisa gitu ya, untuk teman-teman yang masih statusnya itu sebagai mahasiswa, ikutilah kegiatan-kegiatan yang memang kalau bisa diselenggarakan oleh pemerintah seperti itu. Misalnya seperti kemarin kegiatan ke luar negeri itu IPOSMA ya. Nah, jadi kan tahun lalu kita dari Kota juga ada orang berangkat ke luar negeri gitu ya untuk belajar di sana gitu selama beberapa bulan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau bisa kegiatan-kegiatan seperti ini itu diikutinya langsung dari lembaga pemerintah gitu ya. Nah, jadi kegiatan kami kemarin itu bukan dari lembaga pemerintah, melainkan dari komunitas seperti itu. Bukan nggak boleh ya, tapi kan lebih baiknya kita langsung dari pemerintah gitu. Kalau seperti kami kemarin itu ya dari komunitas itu, dari CV International Leader seperti itu. Nah, jika teman-teman yang minat mungkin bisa nanti diketik ataupun dicari di Instagram gitu ya. Dan banyak juga platform lain yang menyediakan kegiatan semacam ini. Ya, ini saya kasih rekomendasinya seperti Global Lead Action. Kalian bisa lihat di Instagram, kemudian juga ada Implementer Indonesia dan Indonesia Lead Action gitu ya. Itu banyak sekali di Instagram kegiatan-kegiatan seperti ini. Satu tipsnya harus jeli informasi dan juga harus follow apapun yang seperti ini gitu. Kemudian terkait seleksinya ya tadi.
Iya. Kalau seleksi mungkin bisa dibahas nih. Coba Siva bahas. Oke, mungkin terkait untuk seleksinya, yang pertama itu kita seleksi berkas dulu ya. Nah, kami itu seleksi berkas yang mana di situ pengetahuan kita tentang negara yang ingin kita tuju, pengetahuan kita tentang negara sendiri, dan juga ada pengetahuan tentang diri sendiri juga. Nah, pertama seleksi berkas. Setelah seleksi berkas masuk ke seleksi wawancara. Nah, di sana interview bagaimana apa yang ditanyakan itu ya seputar tentang pengetahuan kita, juga seputar tentang jati diri. Nah, setelah itu baru pengumumannya. Nah, setelah itu baru pengumuman. Nah, baru setelah pengumuman baru pihak panitia memberikan kesempatan kita untuk mengambil atau mendapatkan dana lewat dari sebuah proposal. Sponsor. Nah, pihak panitia memberikan sebuah proposal sponsor. Nah, bagaimana kita si pesertanya untuk membuat proposal tersebut menjadi menarik, dan juga bagaimana kita si pesertanya ini membuat proposal kita itu bisa diminati oleh perusahaan atau suatu kelompok yang ingin kita minta bantuan gitu. Nah, jadi mungkin untuk dari segi dananya juga itu kami kemarin mendapatkan dana 30% dari platform, dan juga selebihnya dari alhamdulillah Kabupaten Kediri Sumawe mau membiayai kami untuk mengikuti kegiatan ini. Dan itu not easy ya, itu not easy because banyak banget yang dilalui, banyak banget tantangan dan juga rintangan untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin kalau ingin mengikuti suatu organisasi terkhususnya ruang lingkup internasional, itu yang pertama harus ada keberanian juga. Selain ada keberanian, kalian juga harus benar-benar nyiapin apa sih segala konsekuensinya jika nantinya pada saat kita udah mentok di tengah, kita nggak ada dana, itu apa sih plan B-nya, apa sih plan C-nya. Jadi harus benar-benar jangan berhenti di tengah gitu. Jadi harus benar-benar cari plan B dan juga plan C-nya. Insya Allah kalau memang kita udah benar-benar percaya kita mungkin bisa untuk pergi mengikuti kegiatan internasional, kita mesti akan bisa dimudahkan. Seperti kita tahu kan ini kayak udah main ke 3 negara juga kan kita disampaikan cara-caranya juga bisa disampaikan tadi ya kan. Banyak yang orang tertunda untuk melakukan hal seperti itu dikarenakan penguasaan bahasa di sini, betul kan tadi yang saya kayak katanya bahasa Inggris pasti harus bisa kan gimana kayak orang ada nggak sih kayak tip and trick gitu untuk kayak kita bisa bahasa Inggris ataupun minat bahasa Inggris itu tinggi gitu agar kita pun bisa ikut ke ajang-ajang nasional gitu. Oke, baik. Bisa menjawab. Ya. Itu sebenarnya sering juga ditanyakan oleh teman-teman saya khususnya gitu ya. Bagaimana sih Kak cara kita ikut kegiatan ini itu pasti bahasa Inggrisnya harus top ya, harus levelnya tinggi seperti itu ya. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa jika teman-teman ikut kegiatan yang berasal dari komunitas-komunitas seperti ini, itu mereka kebiasaan tidak terlalu menekankan bahasa Inggris. Kenapa? Kita memang harus bisa bahasa Inggris, minimal basicnya aja gitu. Karena di sana kita akan diawasi dan juga dipandu oleh penelitiannya seperti itu. Berbeda dengan kegiatan seperti IFOSMA, ISMA itu yang dibuat ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, itu memang murni harus bisa bahasa Inggris. Malah mereka meminta kita untuk menampilkan sertifikat TOEFL, IELTS, TOEIC dan sebagainya seperti itu kan. Itu kan sertifikat yang bisa mengukur sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu. Nah, jadi jika komunitas seperti ini, mereka memang sangat jarang untuk mewajibkan kepada delegasinya itu harus menguasai bahasa Inggris. Minimal basicnya aja gitu. Karena kan luar negeri nggak mungkin kita nggak pakai bahasa Inggris. Karena pasti kita akan menjumpai orang-orang yang berbeda dengan di negara kita seperti itu ya. Namun tidak diminta sertifikat TOEFL selain itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi jika prosesnya sudah semudah ini, itu juga seharusnya menjadi pengingat untuk teman-teman untuk kalau bisa lebih belajar lagi bahasa Inggris seperti itu. Walaupun tidak diwajibkan, kita juga harus punya gitu ya skill berbahasa Inggris seperti itu. Karena kan minimal basicnya gitu. Karena kan bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional dan juga sudah hampir semua negara itu memakai bahasa Inggris gitu ya. Memang bahasa yang sangat diperlukan untuk saat ini gitu. Mungkin seperti itu. Ada tambahan juga? Mungkin cuma nambah sedikit lagi ya. Mungkin kenapa dibilang bahasa Inggris ini benar-benar bahasa yang sangat-sangat penting, apalagi kita tidak harus pintar, maksudnya kita tidak harus lancar untuk bahasa Inggris apalagi mengikuti komunitas yang seperti ini. Tetapi minimal kita punya basicnya. Saya ambil contohnya seperti pada saat kami di bandara kemarin, di bandara Singapura tepatnya. Nah, di sana untuk hal kecil aja kita tuh untuk berkomunikasi kepada tempat
kalau kita mau check in, nah kita kan harus ada komunikasi tuh. Bahkan yang paling kecil itu harus ada komunikasi dengan sesama penumpang pesawat. Nah di situ bahkan untuk kayak say hi atau perkenalan, untuk nambah relasi gitu. Nah pada saat itu kami bertemu salah satu dosen dari Australia yang dia berkunjung ke Singapura untuk mengadakan study tour juga. Nah, di situ bahkan untuk hal sekecil itu pun kami bisa mendapatkan pembelajaran dengan berkomunikasi dengan dosen tersebut. Walaupun kita mempunyai basicnya sedikit-sedikit, setidaknya kita bisa berkomunikasi. Nah, di sana kami menjalin komunikasi ya. Kami menjalin komunikasi, di sana kami juga berkenalan dengan salah satu mahasiswanya di sana secara tidak langsung dengan komunikasi walaupun cuma basicnya, kita sudah bisa mendapatkan relasi baru dari basic bahasa Inggris tersebut. Berarti emang bahasa Inggris tidak perlu kita bilang kan, karena pun di era kita ini yang sedang maju macam dengan teknologi kita juga ya kan, apalagi kita anak vokasi pasti dituntut untuk bahasa Inggris ya. Wah, makanya kan ini pun kita dah banyak tahu juga kan tentang international leader ini, berarti kan untuk penonton pun udah tahu juga gimana mau cara daftarnya, gimana tempatnya, kayak apa sih prosedur dan tahapannya dengan susah senangnya gitu ya kan. Jadi ya kita bahas sedikit tentang kehidupan pribadi lah di sini ya kan. Masih pasti punya pengalaman lain lah kita bilang ya kan. Bisa kayak Syifa alhamdulillah menjadi besar inspirasi. Iya, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan terpilih menjadi duta inspirasi terpilih perwakilan Sumatera Utara tahun 2023 kemarin. 23. Alhamdulillah ya kan. Iya, tidak ini. Dan kakak juga polisi kan tamatan reportek group gitu kan kak. Jadi kayak gimana sih kak habis dari tamat ini kayak kakak tuh sekarang di bidang apa gitu? Jadi apa gitu ya? Iya. Oke, baik. Sedikit flashback mungkin ketika jadi mahasiswa gitu ya. Izin share sedikit pengalaman. Nah, jadi ketika jadi mahasiswa dulu, di mana saya itu angkatan tahun 2018 seperti itu. Nah, jadi jika boleh dilihat sekilas gitu ya, ini secara jujur aja gitu ya. Dulu ketika saya tamat SMA itu saya pengennya kuliah bukan di Politeknik sebenarnya, tapi di salah satu kampus yang ada di Banda Aceh. Saya tidak menyebutkan nama kampus apa gitu ya. Kenapa saya pengen ke sana? Yang pertama karena jaraknya jauh. Karena selama saya sekolah dari SD sampai SMA itu saya belum pernah merasakan bagaimana jadi anak rantau seperti itu. Jadi saya ingin mencoba pengalaman baru, ingin menjadi anak rantau gitu, ingin mandiri seperti itu. Apalagi saya itu anak pertama seperti itu. Jadi saya daftar ke kampus yang ada di Banda Aceh seperti itu. Jalur undangan tidak lewat. Kemudian nggak berhenti di situ, daftar lagi jalur SBMPTN, jalur tes tulis. Itu pun lolosnya pilihan ketiga, bukan jurusan yang saya minati. Akhirnya pulang ke kampung gitu ya, dibilang sama kawan dekat rumah, ya Wading daftar di Poltek aja, seperti itu. Aku udah daftar kok di Poltek gitu. Oke lah, karena ada mikir-mikir, takutnya nanti di sana di kampus di Banda Aceh nggak diambil, akhirnya ya udahlah saya daftar ke Politeknik seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah lulus di jurusan Tata Niaga, prodi di 4 seperti itu ya. Nah itu mungkin sekilas itu. Namun ketika saya sudah tamat, ternyata kuliah di Politeknik ini merupakan hal terindah gitu ya. Hadiah terindah dan juga banyak sekali motivasi ilmu yang saya dapat di sini. Bahkan ketika saya kuliah di sini saya bisa keluar negeri loh seperti itu. Belum tentu jika saya kuliah di kampus lain saya belum bisa mendapatkan kesempatan ini. Kemudian ketika kuliah di sini juga saya pernah menjadi first runner-up Wapres tahun 2020 gitu ya. Itu merupakan sebuah hal ataupun momen yang sangat berharga gitu. Nah jadi mungkin kita ini untuk teman-teman jangan sesali apa yang telah terjadi, tapi ingatkan lihatlah apa sih hal terindah yang Allah berikan di titik akhirnya seperti itu. Itu mungkin sekilas terkait pengalaman sebelum tamat seperti itu ya. Dan kemudian ketika kuliah juga alhamdulillah saya pernah berorganisasi, saya aktif di UKM Merdeka Merdeka dan juga di GPM seperti itu. Dan sekarang ketika saya sudah selesai dari perkuliahan gitu ya, karena gini, ketika kuliah itu saya punya sebuah mimpi ketika nanti tamat D4 saya harus langsung lanjut studi S2 gitu, dan pengennya ke luar negeri, ke Inggris gitu ya. Kenapa saya pengen ke Inggris? Karena di sana ada jurusan yang saya minati dan juga ketika kita belajar dan studi di luar negeri itu banyak hal yang kita dapat seperti itu ya, selain ilmu, relasi dan juga pengalaman pastinya. Nah jadi sekarang mungkin saya lagi mempersiapkan itu ya, mulai dari segi bahasa asing itu, kemudian dari segi lainnya juga gitu. Dan mungkin teman-teman yang melihat ini boleh gitu, saya minta doanya gitu ya, mohon untuk didoakan supaya dilancarkan saya bisa lolos apply LPDP dan juga apply
kampus ke Inggris di tahun depan, insyaallah gitu. Amin. Dan juga untuk sekarang, alhamdulillahnya saya sudah mendirikan sebuah komunitas sosial, itu nama komunitasnya Kamu Bangkit gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek di Instagram Kamu Bangkit judulnya. Nah, jadi komunitas ini bergerak di bidang sosial gitu ya, dan kami berfokus pada 3 bidang. Yang pertama pendidikan, education, yang kedua environment, lingkungan dan juga ekonomi gitu. Oke, jadi saya sudah mendirikan sebuah komunitas Kamu Bangkit, teman-teman bisa lihat. Kami baru saja menyelesaikan 2 kegiatan offline gitu ya. Nah, jadi tujuan kami mendirikan komunitas ini adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Karena potensi kita terkhususnya di Aceh Utara dan Sulawesi itu besar sekali potensinya, namun tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Oleh sebab itu, kami dari komunitas ini ingin membantu gitu ya, turut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Oke, terima kasih. Wah, sangat menarik ya kan, kayak di usia muda sudah mulai membuat satu komunitas gitu kan, untuk kayak sosial dan ekonomi juga kembali gitu kan, kayak education lagi kan. Sangat bisa menjadi inspirasi bagi kita gitu kan. Ya, jadi kayak di sini ada Syifa juga kan sebagai duta inspirasi. Ya, boleh nggak sih kayak di sharing duta itu kan, terkait tentang duta inspirasi tersebut? Alhamdulillahnya mungkin saya katakan tadi, saya terpilih menjadi duta inspirasi perwakilan dari Sumatera Utara, yang dimana itu adalah sebuah platform internasional bagaimana cara kita untuk menjadi representator seorang mahasiswa atau seorang generasi muda, yang dimana dia untuk bagaimana cara menyebarkan inspirasi lewat dari platform duta inspirasi ini. Nah, sebenarnya saya flashback dulu. Untuk platform duta inspirasi ini sendiri adalah platform internasional, platform nasional, ya dimana itu diseleksi dari seluruh Indonesia, yang setiap daerah atau yang dari setiap provinsinya itu cuma dikirim perwakilan 2 orang, 1 orang wanita dan juga 1 orang pria untuk perwakilan per provinsi. Nah, di Duta Inspirasi Indonesia ini adalah bagaimana cara kita untuk menyebarkan inspirasi lewat dari, terkhususnya sekarang yang kita ketahui, media sosial itu adalah media yang dimana dapat membuat kita menjadi seseorang yang berbeda, membuat kita dapat menjadi bodoh, membuat kita dapat menjadi pintar, membuat kita dapat menjadi berkembang, dan juga dapat membuat kita berbeda lewat dari, seperti contohnya Duta Inspirasi Indonesia ini adalah menyebarkan inspirasi dari media sosial Instagram. Nah, saya bergerak di bagian divisi Instagram. Di situ bagaimana cara kita menyebarkan inspirasi lewat berbagai konten. Lewat konten inspirasi, lewat memberikan tips dan trik, lewat memberikan sebuah video singkat, bagaimana orang-orang dapat termotivasi lewat dari hal tersebut. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah, hari ini kita sudah banyak dapat ilmu dan sharing-sharing juga terkait pengalaman dari Kak Dina sama Syifa juga. Jadi kan ini juga untuk memperingati Hari Kartini ya gitu kan. Ada nggak sih kayak saran untuk wanita-wanita Indonesia di sini, boleh disampaikan? Oke, baik. Closing ya, oke. Oke, jadi terutama yang terkhusus kepada semua teman-teman saya yang perempuan, jangan pernah takut bermimpi, karena tidak ada mimpi yang sia-sia seperti itu ya. Saya selalu ingat ketika saya ingin mengikuti suatu event, saya selalu ingat kata-kata Bung Karno seperti ini. Bermimpilah kamu setinggi langit, jika kau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang, seperti itu. Nah, jadi kita perempuan, walaupun mungkin sebagian orang menganggap perempuan itu lemah, tapi percayalah bahwa perempuan itu kuat ya. Kita itu bisa untuk menjadi hebat, kita itu bisa menjadi bernilai dengan cara kita sendiri, seperti itu. Oleh sebab itu jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut menginspirasi, karena you don't know if you don't try gitu ya. Dan kamu itu terbaik menurut dirimu sendiri, dan juga jadilah perempuan yang bisa bermanfaat untuk semua orang, seperti itu. Dan saya juga pernah dengar seperti ini ya, kecerdasan seorang anak gitu ya, itu diwariskan dari seorang ibu yang hebat, seperti itu. Nah, jadi kamu perempuan yang nantinya akan menjadi madrasah ula ataupun madrasah pertama untuk anakmu, maka jadilah pintar dan juga jadilah bermanfaat dan juga jadilah hebat, seperti itu. Karena hal tersebut akan kamu wariskan untuk anakmu kelak, seperti itu. Intinya jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut gagal, karena kalau kita menang dapat penghargaan, dan juga jika kalah kita dapat pengalaman. Artinya tidak ada yang sia-sia. Oke, I believe you can do it. Thank you. Jadi berarti sekian aja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada
dengan tamu kita yang sangat spesial ini. Terima kasih banyak telah menghadiri podcast kami yang sederhana ini ya kan. Jadi terima kasih banyak. Jadi cukup sekian daripada penonton juga, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.